Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Clara Galuh Pratiwi, akhiran Stanbook 252. Baik, di sini Ibu akan mengajarkan tentang materi pendidikan seumur hidup. Sebelum kita masuk materi pendidikan seumur hidup, Ibu mau tanya, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu pendidikan seumur hidup? Ya, betul. Pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep, suatu idea, gagasan pokok. Dalam konsep ini bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung selama seseorang belajar di lembaga-lembaga pendidikan formal, bahwa seseorang masih dapat memperoleh pendidikan kalau ia mau setelah ia selesai menjalani pendidikan formal. Pendidikan seumur hidup memiliki 3 komponen. Yang pertama, individu, masyarakat, dan lingkungan fisik. Adapun beberapa yang perlu diperhatikan dalam pendidikan seumur hidup, yaitu pertimbangan ekonomi, keadilan, faktor peranan keluarga, faktor perubahan peranan sosial, perubahan teknologi, faktor-faktor faksional, kebutuhan-kebutuhan orang dewasa, dan kebutuhan anak-anak awal. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan pendidikan seumur hidup menurut para ahli. Yang pertama, menurut Crow and Crow, yang mengemukakan bahwa pendidikan seumur hidup mengartikan bahwa pendidikan merupakan proses di mana pengalaman atau informasi diperoleh sebagai hasil dan proses belajar. Yang kedua, Imam Bawani, MA. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan untuk semua periode kehidupan manusia, termasuk dalamnya kelompok usia anak-anak, pemuda atau pemudi, dan orang dewasa. Menurut Delker mengemukakan bahwa pendidikan seumur hidup adalah perbuatan manusia secara wajar dan alamiah yang prosesnya tidak selalu memerlukan kehadiran guru atau pendidik. Baik, selanjutnya karakteristik pendidik seumur hidup. Yang pertama, hidup seumur hidup. Yang kedua, pendidikan sepanjang hayati. Yang ketiga, rumah atau keluarga. Yang keempat, masyarakat. Yang kelima, lembaga-lembaga. Selanjutnya, adapun tujuannya yaitu mengemukakan potensi kepribadian manusia sebagai manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Yang kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis. Selanjutnya, adapun konsep-konsep pendidikan seumur hidup yaitu konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Yang ketiga, konsep pelajar seumur hidup. Yang keempat, kurikulum yang akan membantu pendidikan seumur hidup. Adapun implikasi dalam pendidikan seumur hidup yaitu pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, pendidikan kultural, dan pengisian waktu luang. Pendidikan seumur hidup memiliki beberapa Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan asal mula pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat mulai menjadi aktual saat topik itu dilantarkan oleh UNESCO sebagai pandangan tentang pendidikan yang mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Seluruh dunia dan negara berkembang, khususnya UNESCO dan lembaga internasional lainnya mulai melihat problem tertinggalan dan kemiskinan hanya dapat dengan pendidikan dalam format yang menyesuaikan kebutuhan, dan dikarenakan pada berbagai saat negara-negara berkembang mulai menerapkan pendidikan dasar yang perwujudannya adalah wajib belajar, maka mulai terasa bahwa kelompok masyarakat yang kurang beruntung perlu dibantu dengan format. Permasalahan tidak berhenti pada buta aksara saja. Kemajuan
Baik, selanjutnya urgensi dan cakupan pendidikan sepanjang hayati. Faktor timbulnya pendidikan sepanjang hayati yaitu majunya ilmu dan teknologi, produk-produk teknologi yang perlu dipelajari, alat kerja yang berbasis teknologi, perubahan sosial yang cepat akibat majunya iptek. Kedua, pendidikan telah berlangsung sejak dulu hingga sekarang. 3. Masyarakat tradisional tidak banyak mengalami perubahan. 4. Semakin maju suatu masyarakat, semakin beragam jenis sumber kehidupan. Selanjutnya, ragam program pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan untuk mempertahankan pemenuhan kebutuhan pokok dalam hidupnya, pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan bidang kerjanya, pendidikan untuk pengembangan atau peningkatan diri, terakhir pendidikan untuk pemenuhan mental dan rekreasional. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan pada lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidik sepanjang hayati diemban bersama keluarga, sekolah, dan pemerintah. Baik, sekian materi dari Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.